Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Udara, sore di Desa Derma terasa berat dan lembab, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Jalanan kecil yang dilapisi batu kali meliuk di antara rumah-rumah kayu jati yang sudah renta oleh waktu. Burung-burung emprit sesekali melintas rendah di langit yang mulai jingga, seolah ingin meninggalkan tempat itu sebelum malam benar-benar turun. Kirana memarkir motornya di depan rumah kayu bercat hijau tua, satu-satunya bangunan yang masih berdiri tegak di ujung desa. Dari balik jendela yang terbuka setengah, terlihat wajah seorang wanita tua dengan kerudung batik yang menatapnya tanpa ekspresi. "Mbok Yem?" Kirana menyapa, membuka helmnya dan tersenyum kecil. Perempuan tua itu hanya mengangguk pelan, lalu melangkah mundur memberi jalan. Kirana adalah mahasiswi antropologi dari Jogja, dan Desa Derma adalah lokasi penelitiannya yang terakhir sebelum skripsinya rampung. Ia sedang meneliti tradisi Jawa yang nyaris punah, terutama ritual-ritual bulan suro yang masih dijalankan secara diam-diam oleh desa-desa terpencil. Namun sejak awal, Derma terasa berbeda. Tidak ramah, tidak pula terbuka. Penduduknya bicara sedikit, dan mata mereka selalu seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Bahkan waktu Kirana menghubungi kepala desa untuk izin tinggal beberapa hari, jawabannya hanya satu kalimat, singkat. "Kalau niatmu baik, jangan datang pas Rabu Pungkasan." Kirana tidak tahu maksudnya apa. Ia bahkan belum sempat mencari tahu apa itu Rabu Pungkasan. Tapi karena tanggal penelitiannya sudah ditetapkan dan tugas lapangan hampir selesai, ia tetap datang. Di dalam rumah Mbok Yem, udara lebih dingin daripada di luar. Kayu-kayu tua mengeluarkan aroma lembab dan sedikit apek, namun tetap bersih. Di pojok ruangan ada altar kecil dengan bunga melati yang tampak segar. Mbok Yem menyuguhkan teh dan pisang goreng, lalu duduk di seberang meja dengan napas pelan. "Anakku, kalau boleh besok pagi-pagi kamu ke dusun tetangga saja dulu ya. Di sini, kalau malam Rabu terakhir bulan suro, kami tidak biasa terima tamu," katanya sambil menatap keluar jendela. Kirana mencoba tersenyum. "Maaf Mbok, saya benar-benar tidak tahu kalau hari ini malam itu. Saya cuma mau wawancara soal sejarah dusun. Nggak akan ganggu apa-apa, saya janji." Mbok Yem tidak menjawab, hanya menghela napas dan menutup matanya sebentar, seolah mengingat sesuatu yang jauh, atau mungkin menahan sesuatu agar tidak keluar dari mulutnya. Di luar rumah, suara kentongan terdengar pelan, tidak cepat, tidak berurutan, hanya satu, dua ketukan dalam jeda waktu yang panjang. Kirana menoleh ke arah jendela. "Ada apa, Mbok?" "Biasa, tanda malam sudah mulai turun," jawab Mbok Yem lirih. Setelah makan malam, Kirana menulis sedikit di buku catatannya. Ia menyusun daftar pertanyaan untuk besok, berharap bisa menemui tetua desa atau juru kunci tempat ritual. Tapi setiap nama yang ia tanyakan sebelumnya selalu dijawab dengan gelengan atau kalimat pendek, "Sudah meninggal," atau "Sudah tidak di sini lagi." Ketika malam benar-benar turun, suara jangkrik mendadak berhenti. Seperti ada aba-aba yang membuat semuanya diam serempak. Bahkan angin pun seolah enggan lewat di antara pepohonan bambu di belakang rumah. Kirana memandangi langit malam dari jendela kecil kamarnya. Bulan terlihat bulat penuh, dan entah kenapa, terasa lebih besar dari biasanya. Dia mengambil kamera Polaroid miliknya dan memotret langit. Cahaya lampu kilat menyala sebentar, lalu bunyi cetakan foto keluar dari mesin.
Di balik kamera, dia tidak menyadari bahwa di kejauhan, tepat di batas kebun yang menghadap ke hutan, ada sepasang mata yang tidak berkedip, mengamati, menunggu. Dan malam Rabu pungkasan baru saja dimulai. Malam itu Kirana tidur dengan gelisah. Suara aneh terus terdengar dari luar jendela kamarnya. Semacam bisikan jauh yang tidak bisa ia pahami. Seperti doa dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Sesekali ia terbangun, dan setiap kali itu terjadi, jam di ponselnya selalu menunjukkan waktu yang sama. 12:37. Pagi harinya, langit tampak pucat. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti desa dan membuatnya seolah berdiri di atas awan mati. Kirana turun dari tempat tidur, membuka tirai, dan mendapati halaman belakang rumah dipenuhi jejak kaki, telanjang, memutari rumah. "Mbok Yem, semalam ada yang lewat belakang rumah ya?" tanyanya sambil menyeruput teh. Mbok Yem hanya menjawab, singkat, "Nggak usah dilihat, Nduk. Di sini, yang lewat belum tentu butuh cahaya." Kirana terdiam. Kata-kata itu seperti peringatan yang dibungkus dalam teka-teki. Ia memutuskan keluar rumah pagi itu juga, berjalan menyusuri jalan batu ke tengah desa. Ia ingin berbicara dengan warga lain, mencatat apapun yang bisa dijadikan bahan penelitian. Namun di sepanjang jalan, rumah-rumah tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Hanya satu suara yang terdengar. Kelenengan. Bunyi gamelan tua yang samar datang dari arah timur desa, dekat petilasan punden, tempat yang disebut-sebut sebagai titik pusat desa Derma. Ia mengikuti suara itu. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin dan menyengat. Kabut belum juga naik meski matahari sudah tergantung tinggi. Di tengah kabut, ia melihat sosok pria berdiri di depan bangunan kecil berbentuk joglo tanpa dinding. Di tengah bangunan itu terdapat batu besar, dililit kain mori putih yang sudah menguning, dan dipenuhi bercak merah tua seperti darah kering. Pria itu berpakaian serba hitam, wajahnya ditutupi semacam caping lebar, dan di tangannya ada keris yang ujungnya masih meneteskan cairan gelap. "Permisi." Kirana memberanikan diri. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah sesajen yang tergeletak di depan batu besar. Ada bunga melati, ayam hitam yang baru disembelih, dan rambut manusia, panjang, hitam, masih basah. Langkah Kirana mundur tanpa sadar. "Ritual ini untuk apa?" tanyanya dengan suara pelan. Akhirnya pria itu bersuara. Suaranya berat, seperti datang dari dasar sumur yang dalam, untuk menambal yang bocor, supaya yang di bawah tidak naik sebelum waktunya. Sebelum Kirana sempat bertanya lebih lanjut, suara kelenengan tiba-tiba berhenti. Dan seketika itu juga, semua jadi sunyi. Bahkan angin pun seakan berhenti. Pria itu membalikkan badan dan melangkah masuk ke kabut, menghilang tanpa jejak. Kirana mematung. Napasnya tercekat. Rasanya ada sesuatu yang bergerak di balik batu punden itu. Bukan makhluk, tapi bayangan. Seperti asap, tapi berbentuk tubuh. Ia buru-buru kembali ke rumah Mbok Yem. Sesampainya di rumah, Kirana menemukan pintu depan terbuka. Mbok Yem sedang duduk di lantai, membatik kain berwarna hitam dengan motif kepala kerbau dan matahari terbalik. "Dari punden ya?" tanyanya tanpa melihat Kirana. "Iya, Mbok. Tadi ada yang..." "Jangan sebutkan nama, tempat, arah, bentuk. Semua itu punya telinga sendiri." Kirana menelan ludah. "Mbok, sebenarnya apa yang terjadi di desa ini tiap malam Rabu pungkasan?" Mbok Yem berhenti membatik. Ia menatap Kirana lama, lalu berkata pelan, seperti membaca puisi sedih yang diwariskan turun-temurun. "Dulu, Derma adalah tanah yang dilupakan. Sawah tak bisa panen, sumur mengering, bayi mati dalam kandungan. Lalu datang seseorang dari Gunung Lawu, membawa ajian, membawa janji. Tapi tiap janji dari tanah bawah selalu minta ganti, dan ganti itu adalah manusia." Kirana merasa tubuhnya dingin.
Tumbal? Mbok Yem mengangguk. Bukan sembarang. Harus yang lahir saat langit suro patah. Harus yang datang saat bulan penuh terakhir. Harus yang belum diikat oleh tanah atau darah. Kamu tahu siapa yang cocok, Nduk? Henning. Kirana perlahan menyadari sesuatu. Lahir di bulan Suro. Mahasiswa perantauan. Tidak menikah. Tidak berdarah satu desa. Saya? Mbok Yem menunduk. Aku sudah tua. Nggak bisa cegah semuanya. Tapi kamu bisa pergi malam ini sebelum langit benar-benar hitam. Sebelum suara gong. Dipukul 3 kali. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gong pertama. Dung. Suara gong itu menggema jauh dari arah punden, terdengar seperti dipukul dari dalam tanah. Begitu dentuman pertama selesai, langit mulai berubah. Awan yang tadinya tipis mendadak menggumpal seperti arang basah, menutup bulan yang sebelumnya bulat dan terang. Mbok Yem berdiri dari duduknya dengan napas berat. Ia membuka lemari tua di sudut ruangan, mengeluarkan satu kain hitam lebar, lalu memberikannya pada Kirana. Tutupi kepala dan wajahmu. Jangan lihat apapun di luar jendela setelah gong kedua. Jangan bicara, jangan menangis, dan jangan panggil siapa-siapa, meskipun kau dengar namamu dipanggil. Mbok, saya harus pergi malam ini, bukan? Bukankah itu kata Mbok? Mbok Yem menatapnya. Mata tuanya yang berkaca-kaca tidak lagi menyimpan keteguhan. Kau terlambat, Nduk. Gong pertama sudah dibunyikan. Jalan keluar dari desa hanya terbuka sebelum suara itu terdengar. Sekarang, kita hanya bisa bertahan. Kirana gemetar. Ia tak tahu harus percaya atau tidak, tapi tubuhnya bergerak sendiri, menuruti semua instruksi Mbok Yem. Ia menyelimuti kepalanya dengan kain hitam, meninggalkan hanya satu celah kecil untuk mengintip. Di luar, angin mulai melolong seperti binatang terluka. Bambu-bambu bergesekan liar, menimbulkan suara serak dan keras, seperti jeritan. Gong kedua terdengar. Dung. Begitu suara itu berhenti, keadaan berubah drastis. Tanah bergetar pelan, dinding rumah retak halus. Dan dari kejauhan, dari hutan, dari sawah, dari sungai, muncul suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dugaan langkah yang tidak menginjak tanah. Langkah-langkah itu ritmis, pelan, namun pasti. Kirana memandangi Mbok Yem, berharap perempuan tua itu menjelaskan. Tapi Mbok Yem justru menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah, lalu mengoleskan darah itu di pintu rumah. Ini tanda, gumamnya pelan. Supaya mereka pikir rumah ini sudah diberi. Mereka... Siapa Mbok? Mbok Yem menatap Kirana. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menjawab dengan jujur. Yang datang menjemput Tumbal. Mereka bukan manusia, bukan juga hantu. Mereka yang dikubur hidup-hidup dulu, dibungkam, dan dijadikan penjaga perjanjian. Mereka lapar. Mereka diam selama 11 bulan, tapi malam ini mereka bebas. Kirana memegang kain di wajahnya, lebih erat. Suara itu semakin dekat. Derap langkah, tarikan napas berat, dan sesekali derai tawa kecil seperti suara anak-anak bermain di dalam air. Tok tok tok. Tiba-tiba, ada ketukan di jendela. Pelan, tapi teratur. Kirana menahan napas. Mbok Yem mengisyaratkan agar dia diam. Namun dari luar, terdengar suara yang membuat darah Kirana membeku. Kirana, bukain dong, ini aku. Adinda. Itu suara sahabatnya semasa kuliah, yang telah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Suara itu sama persis. Intonasinya, caranya memanggil namanya, semuanya. Tapi Kirana tahu, itu tidak mungkin. Adinda sudah mati, dikuburkan. Tidak mungkin berdiri di luar jendela rumah kayu ini. Namun suara itu terus memanggil. Kirana, kamu di dalam kan? Aku lihat kamu dari luar. Aku kedinginan. Buka.
Pintunya ketukan berubah menjadi goresan. Krik, krik. Sesuatu menggesek kayu dengan kuku panjang. Lalu tiba-tiba, hening. Semua suara berhenti. Bahkan angin pun menghilang. Kirana dan Bokyem duduk membeku. Hanya terdengar detak jantung mereka. Donggong. Ketiga dibunyikan. Dan kali ini bukan hanya suara yang datang. Ada sesuatu yang masuk. Bau menyengat memenuhi rumah. Seperti daging busuk yang direndam dalam bunga setaman. Cahaya lampu mendadak padam. Dari celah-celah dinding rumah, asap tipis mulai merayap, lalu terdengar. Suara ratusan orang berdoa, serempak. Bukan bahasa Jawa biasa, bahasa kuno. Bahasa yang mungkin hanya diucapkan oleh makhluk yang tidak lagi hidup. Bokyem berlutut. Maafkan kami terlambat memberi. Tiba-tiba jendela pecah. Angin masuk bersama bayangan panjang-panjang yang menjulur ke arah Kirana. Bayangan itu bukan manusia. Mereka tinggi, matanya merah seperti bara. Kepalanya ditutup topeng wayang rusak. Lehernya tergantung gigi manusia. Salah satu dari mereka mengangkat tangan. Di ujung jarinya ada seuntai rambut panjang, milik Kirana. Mereka, "Sudah tandai kamu, Nduk," bisik Bokyem. Napasnya kini berat, hampir habis. "Kamu bukan pengamat lagi. Kamu calon tumbal." Lalu, semua jadi gelap. Dan Kirana menjerit untuk pertama kalinya malam itu. Kegelapan itu tidak seperti malam biasa. Ia seperti perut bumi yang menelan. Kirana hidup-hidup. Ia terbangun di tengah tanah yang tak ia kenali. Tidak ada rumah. Tidak ada Bokyem. Hanya padang luas berwarna kelabu dengan langit merah darah menggantung rendah, seperti akan jatuh menimpanya. Di kejauhan, tampak bangunan-bangunan tua berbentuk joglo, dan limasan yang saling bertindihan miring, rusak, dan bergerak. Seolah bernapas. Suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Tapi tidak ada satupun tubuh manusia yang bisa dilihat. Kirana mencoba berdiri, tubuhnya lemas, seperti habis dikeringkan. Dari balik kabut tipis, muncul suara gamelan berat, lambat, dan tidak harmonis. Irama yang terdengar seperti upacara kematian yang diputar mundur. Ia mulai berjalan, mengikuti suara itu. Langkah demi langkah membawanya ke sebuah alun-alun lapuk. Di sana berdiri ratusan orang dalam barisan rapi. Tapi bukan manusia biasa. Wajah mereka ditutupi topeng wayang rusak. Tubuh mereka membusuk setengah. Dan kaki mereka tidak menjejak tanah. Mereka mengambang. Di tengah alun-alun, terdapat sebuah panggung kayu yang dikelilingi obor dan sesajen. Di atas panggung itu duduk sosok berjubah merah marun. Memakai topeng berwajah dua. Satu tersenyum, satu menangis. "Selamat datang di antara dua waktu, Kirana." Suara sosok itu dalam dan menggema, meski bibirnya tidak bergerak. "Kau dipanggil oleh darah tanah ini." "Aku bukan bagian dari tempat ini," kata Kirana dengan suara lemah. Sosok itu tertawa pelan. Begitulah semua tumbal berkata, sebelum mereka sadar bahwa darah mereka telah dibeli jauh sebelum kelahiran. Tiba-tiba tanah di sekelilingnya membuka seperti liang kubur yang menganga. Dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat. Ada yang membawa boneka, ada yang menggenggam silet, ada yang menulis aksara Jawa kuno di udara dengan darah segar. "Kau sekarang berada di pasar Kliwon Tanah Mati. Tempat mereka yang dijual oleh keluarga, oleh desa, oleh nenek moyangnya sendiri. Demi panen, kekuasaan, umur panjang. Dan malam ini kau adalah persembahan paling suci." Sosok berjubah merah itu mengangkat tangannya. Dari arah timur, datang rombongan makhluk dengan tubuh seperti manusia. Tapi kepalanya adalah kepala kerbau, ular, dan barongan. Mereka membawa tandu yang terbuat dari tulang dan kain kafan. Kirana berbalik, mencoba lari. Tapi tanah berubah jadi lumpur, dan setiap langkahnya justru menenggelamkannya lebih dalam. Di tengah kekacauan, satu suara muncul di kepalanya.
bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kalau kamu bisa cari jalur keempat, kamu bisa keluar. Itu suara Mbok Yem. Lembut tapi mendesak. Kirana memejamkan mata. Ia ingat percakapannya dengan Mbok Yem dulu, saat membahas batik, bahwa motif yang dilarang digunakan sembarangan adalah parang rusak, karena merupakan lambang jalan yang harus dihindari. Tapi Mbok Yem pernah berbisik, tapi ada satu motif yang tidak tercatat, jalur keempat, jalur pelarian, tapi harus dibayar mahal. Kirana menengok ke sekeliling, dan di antara bangunan joglo yang miring, ia melihat satu gapura kecil, hampir tertutup semak dan darah beku. Di atasnya terukir lambang tak dikenal, lingkaran dengan 4 garis keluar dari pusatnya. Ia tahu, itu jalur keempat. Dengan tenaga terakhirnya, Kirana menyeret tubuhnya ke arah gapura itu. Makhluk-makhluk di sekelilingnya mulai menyadari. Mereka meraung, melolong, dan mulai berlarian mengejarnya. Tanah di bawahnya bergoyang. Gong keempat berdentang, lebih nyaring, lebih menggetarkan daripada sebelumnya. Dung! Kirana melompat ke dalam gapura itu, tepat saat makhluk pertama hampir mencapainya. Gelap lagi. Tapi bukan gelap yang sama. Ia terbangun di dalam kamar Mbok Yem. Nafasnya terengah-engah. Lampu minyak menyala temaram. Di luar, ayam berkokok. Sudah pagi. Mbok Yem duduk di samping tempat tidurnya. Mata tuanya penuh kelelahan. "Kamu berhasil keluar, Nduk," katanya lirih. "Tapi jalan itu punya harga." Kirana membuka selimutnya. Di pergelangan tangan kanannya, kini terukir simbol yang sama seperti di gapura. Lingkaran dengan 4 garis. "Sekarang kamu penanda baru. Kamu bukan lagi tumbal. Kamu penjaga jalur." Mbok Yem menunduk, menahan tangis. "Sampai saatnya kamu memilih siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya." Sudah 2 minggu sejak malam itu. Kirana tinggal di rumah Mbok Yem, nyaris tak keluar. Ia mengurung diri, hanya keluar saat fajar menyingsing. Matanya selalu siaga. Tangannya tak pernah lepas dari kertas dan pena, menggambar berulang-ulang simbol yang ia lihat dalam mimpinya. Lingkaran dan 4 garis, berubah-ubah arah, seperti kompas yang tak pernah menunjukkan utara. Setiap malam, ia dengar gong, tapi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Mbok Yem mulai sakit-sakitan. Ia hanya berbaring, tubuhnya lemah, kadang berhalusinasi. "Nduk, jangan percaya semuanya nyata. Kadang mimpi yang lebih jujur." Pada malam ke-13, Kirana memutuskan pergi ke punden yang terkunci di tengah hutan, tempat semua ini bermula. Ia membawa senter dan selembar kain dari Mbok Yem. Kain batik tua dengan motif aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah malam sunyi, ia sampai di punden. Gerbangnya terbuka. Di dalamnya hanya ada batu besar berbentuk bulat seperti lesung. Di atasnya terbentang sebuah jam kuno berukuran besar, lengkap dengan jarum panjang dan pendek, tapi tanpa angka. Hanya simbol-simbol yang mirip aksara Jawa yang sudah mati. Jarum jam itu bergerak mundur, dan setiap detiknya, Kirana merasa seperti ditarik ke dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil tertawa di balik pohon. Sudah waktunya, ia menoleh. Di belakangnya berdiri, dirinya sendiri. Tidak mirip, bukan bayangan. Itu dirinya, dengan baju yang sama, wajah yang sama. Tapi mata sosok itu hitam seluruhnya, dan mulutnya terlalu lebar, tersenyum hingga ke telinga. "Waktu yang kau lewati bukan milikmu," kata sosok itu. "Kau seharusnya tidak keluar dari pasar Kliwon, tapi kau keluar. Sekarang harus ada yang menggantikan." Kirana mundur perlahan. "Aku sudah memilih jalur keempat. Aku seharusnya bebas." "Tidak, Kirana." Sosok itu berjalan mendekat. "Kau hanya jadi bagian dari jam itu, penjaga waktu tumbal, dan waktumu sudah habis." Jam di altar berdentang keras. Dung, dung,
Dung, dung. 4 kali. Jarum jamnya berhenti. Tepat di atas simbol yang berarti wanci setan. Waktu antara jam 3 dan 4 pagi. Waktu paling rapuh antara dua dunia. Dan Kirana sadar, dia tidak pernah keluar dari pasar Kliwon. Ia hanya dibuang ke lapisan lain. Ilusi kehidupan. Ia tak pernah benar-benar bangun. Semua yang terjadi sejak terbangun di rumah Mbok Yem hanyalah bagian dari ruang ritual. Lingkaran keempat yang dibuat untuk menampung jiwa-jiwa yang menolak menjadi tumbal. Ia terjebak, dan Mbok Yem tidak pernah ada. Semua kenangan tentang Mbok Yem, tentang desa Derma, semuanya perlahan runtuh di benaknya. Rumah itu tidak ada. Desa itu hanyalah susunan dari ratusan jiwa korban ritual terdahulu yang dibentuk menjadi peta palsu. Kirana bukan manusia lagi. Ia kini adalah penjaga. Penjaga waktu. Setiap malam Rabu pungkasan, saat gong keempat berdentang, dia berdiri di balik waktu, mencari pengganti. Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini, sudah membaca terlalu jauh. Kamu sudah tahu jalannya. Sudah mengenal simbolnya. Sudah mendengar suara gongnya. Jangan heran kalau nanti, suatu malam, kamu bangun di tempat yang asing, dengan langit merah, dan suara gamelan mundur memanggilmu dari kejauhan, karena waktumu juga sudah ditandai. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.